Ya, izin Bu, kami di sini ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk melaksanakan wawancara terkait tugas kami CGP Angkatan 11 untuk dapat membuat tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan nanti bisa sesuai dengan harapan. Iya Bu, Pengalaman yang sudah pernah dilakukan, memang kadang-kadang teori tidak selalu sama dengan praktek. Teori mana prakteknya selalu memerlukan solusi-solusi pemikiran-pemikiran yang lebih luas. baik Bu, mungkin kami langsung saja ya Bu ya untuk wawancaranya. Mungkin Bu, untuk selama ini ketika Ibu menjadi seorang pemimpin, bagaimana kira-kira cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Karena kalau untuk mengidentifikasi tidak khusus ya, tapi biasanya kalau ada suatu kasus itu kita kenali dulu, kemudian kita saring, kita kumpulkan fakta-faktanya, baru sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada, baru nanti membuat kesimpulan dulu dengan membuat musyawarah kecil gitu ya, tergantung dari bagaimana masalah itu sebelum membuat keputusan. Oke Bu, terima kasih. Selama ini bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Jadi kalau untuk membuat keputusan tidak bisa gegabah ya, karena segala sesuatu hal walaupun kecil itu kalau dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, regulasi yang ada, maka masalah itu akan menjadi besar. Jadi itulah intinya, koordinasi ya, kemudian musyawarah ya. Berikutnya, kira-kira hal apa aja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika? Yang efektif yaitu koordinasi, kerjasama, ya, musyawarah, ya, kemudian kita melihat dari kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang berlaku supaya dalam mengambil keputusan itu tidak memberatkan sebelah pihak atau tidak menguntungkan sebelah pihak. Jadi kita menyelesaikan masalah itu kalau bisa semua yang menimbulkan masalah dan akibat dari masalah itu bisa terselesaikan dengan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang merupakan yang menjadi tantangan nih untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kadang-kadang pemikiran manusia tidak sama ya. Di satu sisi memang dia sudah sebagai orang yang punya kebijakan yang betul-betul dia bisa adaptif dengan situasi dan kondisi mengikuti zaman. Tapi di satu sisi ada yang orang terlalu kaku, sehingga kalau yang namanya etika tak boleh gitu. Jadi sebenarnya kita kan sesuai dengan perkembangan zaman harus fleksibel. Menyamakan persepsi manusianya itu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dari semua dilema yang pernah terjadi ya Bu ya, dilematika dalam sekolah, menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan? Untuk menentukan langkah-langkah atau prosedur itu memang tidak ada yang baku. Kita melihat kondisi permasalahan, itu sudah membuat kesepakatan bahwa jika ada masalah itu kita lihat besar kecilnya. Jadi awalnya kan memang harus diselesaikan dulu oleh guru yang sedang menemukan masalah. Kemudian kalau tidak selesai di guru, naik ke wali kelas. Kalau tidak selesai di wali kelas, naik ke BK. Baru nanti kalau memang itu masalahnya besar, bisa jadi kita melibatkan komite atau pihak dinas yang terkait ya, kemudian
barulah nanti akan ada Baguslah. Baik, Ibu, terima kasih Bu. Di sini Bu, jadi kalau hari ini apakah Ibu punya jadwal atau katakanlah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu kira-kira bentuk seperti apa sih yang diinginkan Bu? kalau jadwal secara khusus tidak ada, itu kondisional jadinya urgenitas, tapi tetap kita mengambil skala prioritas mana masalah yang harus segera diputuskan atau memang harus ada yang pertimbangan panjang, memerlukan musyawarah, memerlukan masukan-masukan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau yang jadwal khusus memang tidak ada. Jadi kondisional lah, tergantung dari berat ringannya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu seseorang tuh ya yang jelas itu tadi lah, dewan guru ya, kemudian ini kalau diperlukan komite yang orang tua itu yang penting ya. Kalau dia memang tidak juga masalahnya bisa terselesaikan, mungkin bisa jadi dinas yang berkompeten tersebut. Berarti semua ada koordinasi ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dari waktu kita tadi yang telah Ibu sampaikan, pertanyaan kami semua, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dilema? Di dalam mengambil keputusan apapun masalahnya, besar kecil masalah itu tidak boleh tergesa-gesa ya. Dia harus dimusyawarahkan, harus diberi pemahaman atau masukan-masukan yang lebih luas sehingga keputusan nanti yang akan diambil itu tidak merugikan salah satu pihak, tidak memberatkan salah satu pihak. Keputusan yang diambil keputusan yang bijaksana yang bisa diterima oleh semua yang sedang bermasalah. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk kami dapat melakukan wawancara dengan Ibu. Banyak hal yang kami dapatkan Bu untuk menambah wawasan kami dan pengetahuan kami terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah mungkin itu saja Bu dari kami. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu dan kami juga dapat menjalankan atau menyelesaikan program pendidikan guru penggerak dengan baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu ya. Sama, mudah-mudahan lancar, sukses dan sehat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.